wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anakku sekalian pada pagi ini? Alhamdulillah biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar bersama-sama terlebih dahulu. Mungkin Mas Fakih bisa memimpin berdoa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa berdoa mulai? Oke, ada yang tahu? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang kode dan order. Oke. Sebelumnya ada yang sudah mengetahui apa itu kode dan apa itu kodar? Ada yang tahu? Takdir Allah. Oke, kode dan order itu termasuk dengan takdir. Allah. Takdir Allah. Sebelum kita masuk ke materi tentang kode dan kodar, Bapak ada sebuah video yang mengenai dengan kode dan kodar. Mari kita saksikan bersama-sama dan simak video. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi kan? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Oke.
Apa yang bisa kita ambil dari buah video tadi? Hikmah yang bisa diambil yaitu tentang berusaha ya. Iya, Pak. Berusaha. Ada lagi selain berusaha? Doa. Doa. Oke, boleh. Ada lagi selain dua ini? Atau sudah? Sudah ya. Jadi video dari yang tadi Bapak tayangkan, hikmah yang bisa diambil itu tentang berusaha dan berdoa. Jadi jika kita mau berusaha, insya Allah takdir yang tadinya buruk itu bisa akan menjadi baik. Lalu jika kita ingin berdoa, mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang kita inginkan itu akan dikabulkan oleh Allah jika kita ingin berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Kita balik ke materi kita, yaitu tentang qadar dari qadar dan takdir Allah. Ada yang tahu kode itu secara bahasa itu apa atau secara istilah? Kode. Kode itu kan berarti Hah? Kode. Kode itu menurut bahasa itu ketetapan. Kode itu ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak dan lain sebagainya. Jadi secara istilah itu kode itu memiliki itu ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari dari sejak zaman azalnya yang tadi disebutkan di video itu sudah tidak bisa diubah karena kita lahir ke dunia ini kita tidak bisa diubah untuk lahir atau tidak. Itu sudah ketentuan atau ketetapan dari Allah. Dan kelamin itu laki-laki dan perempuan juga itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu tidak boleh diubah dan tidak bisa diubah. Itu kode ketetapan dari Allah. Lalu yang kedua itu ada qadar. Yang tahu qadar itu apa? Nggak ada yang tahu qadar. Qadar. Takdir yang bisa diubah. Ya, qadar itu bisa diartikan sebagai takdir yang bisa diubah atau pasti ya. Jadi qadar itu secara bahasa itu ya tadi apa bisa diubah bisa diubah lalu juga atau kepastian. Jadi yang pasti bisa diubah. Lalu jika kita merujuk pada pengertian secara istilah, qadar itu memiliki itu aturan atau ukuran. Di aturan atau ukuran itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai perwujudan ketetapan qadar. Jadi qadar itu kan sudah ketetapan yang tidak bisa diubah. Sedangkan qadar itu yang bisa diubah. Jadi qadar dan qadar jika kita bersamaan, jika digabungkan, qadar dan qadar itu adalah takdir Allah yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Jadi misalnya ada contoh terkait qadar dan qadar itu tentang takdir Allah yang dimana Allah itu sudah merencanakan untuk menciptakan Mas Rosid menciptakan di dalam kandungan ibunya. Itu kan dari sudah ketetapan yaitu qadar. Kapan yang tidak bisa diubah. Kemudian Allah itu memproses penciptaan Mas Rosid itu ketika pada umur 4 bulan. 4 bulan yang berada di dalam rahim perut ibunya. Jadi yang diberi pastian itu rezekinya, diukur dari rezekinya. Apa Mas Rosid itu akan lahir? Pastian ya banyak atau tidak rezekinya dari Mas Rosid yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu juga diatur juga kapan Mas Rosid itu akan meninggal. Itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tidak bisa diubah. Lalu
lalu yang berkenaan dengan masing-masing itu. Jadi qadar dan qadar itu kan takdir Allah yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Jadi orang yang beriman, jadi itu sebagai apa ya? Sebagai umat muslim lah ya, sebagai umat muslim, sebagai orang Islam. Sebaiknya kita itu beriman kepada qadar dan qadar. Kita itu beriman kepada qadar dan qadar. Sebab ketika kita beriman pada qadar dan qadar, itu mempercayai qadar itu secara sepenuh hati bahwa ketentuan dari ketetapan Allah itu benar adanya. Jadi iman itu telah ditunjukkan sejak zaman azali atau sejak zaman dulu, maupun sejak diciptakannya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga berlaku kan bagi semua makhluknya. Qadar dan qadar Allah itu wajib bagi kita seorang muslim itu mempercayai adanya qadar dan qadar. Lalu terkait materi qadar dan qadar, Bapak juga ada contoh lain yang mengenai qadar dan qadar ini. Mengenai contoh, sebelum kita masuk ke contoh, ada yang tahu macam-macam takdir dulu? Mal sama mundur. Ya, macam-macam takdir itu kan ada dua. Takdir mu'alaq. Pakai ikut. Takdirmu alat dan takdir mubram. Nah, takdir itu kan dibagi menjadi dua, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Tadi dijelaskan takdir mu'alaq itu apa? Ada yang masih ingat? Yang bisa diubah. Takdir mu'alaq itu tidak apa? Bisa Pak. Takdir mu'alaq bisa diubah atau tidak? Tidak atau bisa? Oh, ada dua pendapat nih. Ayo, bisa atau tidak mu'alaq itu? Takdir mu'alaq itu yang bisa, yang masih bisa diubah atau masih dapat diusahakan ya. Mu'alaq itu masih bisa. Mu'alaq itu masih bisa, lalu mubram itu berarti yang tidak bisa. Tidak bisa. Nah, takdir mu'alaq itu kan yang tidak bisa. Apa yang masih bisa diubah? Yaitu sifatnya itu berarti bersifat itu fleksibel. Itu fleksibel ya, jadi masih bisa diusahakan atau masih bisa diubah. Jadi misal contoh yang masih bisa dirubah itu seperti Raffi itu yang memiliki cita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab. Maka untuk mencapai cita-citanya itu, yaitu harus belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab, yang pada akhirnya Raffi tersebut itu berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di perguruan tinggi. Itu kan masih bisa diubah jika cita-cita itu dia itu memiliki di awal cita-cita menjadi dosen bahasa Arab, lalu di pertengahan jalan dia ingin mengubah cita-citanya, itu kan masih bisa diubah. Misal cita-citanya kita ingin menjadi guru bahasa Arab, berarti cita-citanya yang lain, entah menjadi pengusaha muda atau menjadi pemilik apa ya, yang mewah lah ya, pemilik pohon sawit itulah ya misalnya. Itu kan takdir yang masih bisa diubah dari cita-cita. Lalu takdir mubram. Takdir mubram itu takdir yang sudah tidak bisa diubah. Yang dimana takdir mubram itu bersifat paten atau sudah baku. Berbeda dengan yang mu'alaq itu fleksibel, bisa kapan saja berubah. Sedangkan makhluk mubram itu sudah paten dari dulu dan tidak dapat diubah. Jadi sehingga itu manusia itu tinggal menunggu dan menjalankan takdirnya yang ada. Jadi dengan adanya takdir mubram itu kita semua itu tinggal menunggu
takdir apapun yang akan terjadi ke depannya. Misal contoh Bapak ambil itu contoh terkait kematian. Kematian itu kan tidak bisa diubah. Apa datangnya pun kita tidak tahu. Dan itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah atau tidak bisa kita ganti. Entah kita ingin dimajukan atau kita ingin dimundurkan lebih lama, itu kita tidak bisa merubahnya. Maka dari itu kematian itu sifatnya itu paten atau mubram, itu tidak bisa diubah. Ini macam-macam takdir pada mu'alaf dan takdir mubram. Lalu setelah kita membahas terkait macam-macam, di sini tuh ada perilaku terkait tentang perilaku beriman kepada qada dan qadar. Jadi ada 6 poin yang akan Bapak sampaikan terkait perilaku beriman pada qada dan qadar. Jadi yang pertama itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Jadi sebelum menyerahkan segala persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya orang tersebut itu orang yang beriman pada qada dan qadar itu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dulu untuk mencapai keberhasilan atau sesuatu yang diinginkan, meskipun Allah Subhanahu wa taala itu yang berkehendak atas usahanya itu. Jadi entah usahanya yang dia usahakan itu akan dikabulkan sekarang atau dikabulkan tahun depan, itu Allah yang sudah menentukan. Yang penting kita itu sudah berusaha di awal. Lalu yang kedua itu menyerahkan segala persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita harus menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu setelah manusia itu berusaha itu kita harus menyerahkan kepada Allah. Yang dimana? Karena manusia itu adalah lemah, jadi tidak mungkin dapat mengatasi persoalan secara sendiri. Selain itu manusia juga perlu ketenangan batin. Yang dimana sudah sebagusnya seharusnya itu kita itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu Allah yang menentukan lewat takdirnya. Lalu yang ketiga itu ada selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang sudah diberikan kepada kita semua. Jadi selalu bersyukur itu juga merupakan ciri-ciri orang yang tahu belas kasih, baik yang datang dari yang datang dari sesama manusia ataupun itu datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus bersyukur. Lalu yang keempat itu harusnya kita itu melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu seperti sholat, beribadah, mengaji dan lain sebagainya, dan menjauhi segala larangannya. Menjauhi larangan yang Allah larang pada kita semua, yaitu tentang apapun itu ya. Kalian juga sudah tahu. Lalu yang kelima itu ada rela atau menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus kalau ini berarti kita harus menaat. Jadi kita itu harus menerima, harus rela apapun yang Allah berikan pada kita. Lalu yang terakhir itu ada kita itu harus bisa menahan godaan. Kenapa kita harus bisa menahan godaan? Menahan godaan itu kan sangat susah. Menahan godaan hawa nafsu, ya baik nafsu duniawi maupun nafsu akhirat. Hawa nafsu akhirat kita itu tidak harus menahan, namun nafsu duniawi itu kita harus bisa menahan. Karena nafsu duniawi itu sangatlah berbahaya bagi kita semua. Mungkin itu materi yang Bapak sampaikan bisa dipahami ya. Setelah kalian mendengarkan materi yang Bapak berikan, sedikit materi terkait qada dan qadar Allah, Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok, yang dimana 3 kelompok ini membahas tentang definisi dan perbedaan qada dan qadar. Lalu yang kelompok 2 itu membahas tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait qada dan qadar. Lalu yang kelompok 3 itu membahas tentang hikmah beriman terhadap qada dan qadar.
Bapak langsung bagi saja menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu Mbak Tasya sampai Mbak Hanifah. Kelompok 2 dari Mas Irsad sampai Mbak Lucy. Kelompok 3 Mbak Lara sampai dengan Mas Fakih. Siapa? Berapa menit, Pak? Berapa menit, Pak? 1 menit ya? Oh, sekali. 1 menit video saya lama-lama. Ayo, membuat Indra. Aduh, Ya, 1 menit. Ayo. Ayo. ini kita putar. Putar juga. Yasmin yang putar-putar Mami. Ini malah. Ini malah. Ayo diskusi. Yang maju berapa, Pak? Yang maju 2 orang. Nanti setiap kelompok itu yang maju 2 orang. Oke. 2 orang, Pak. Ya. Pusing. Apa? Iya, Pak. Nomor 1, 2. Mana? Biar merasa kesulitan. Ini Pak jawaban kami kan. Ya, 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 benar. Oke, sudah ya. Ya, Pak. Oke, mungkin langsung saja. Kelompok pertama, kelompok 1 maju 2 orang untuk menyampaikan. Tidak usah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di perwakilan kelompok 1 ingin memaparkan diskusi kami, yaitu kan yang pertama ada soal jelaskan dengan bahasa kalian sendiri apa yang dimaksud dengan kode dan kodrat. Jadi dari diskusi kami itu kode itu yaitu ketetapan Allah atau keputusan yang telah ditentukan sejak lahir, dan sedangkan untuk kode itu perlu digradasi dari kode dalam kehidupan nyata. Nah, yaitu kode itu biasanya juga disebut dengan takdir, bisa berupa kejadian yang telah ditetapkan maupun kejadian maupun hasil dari usaha dari ikhtiar manusia itu sendiri. Terus yang kedua itu perbedaan dasar antara kode dan kodar, dan diberi contoh. Nah, itu perbedaannya, kode adalah rencana atau ketetapan Allah yang bersifat umum dan belum terjadi, sedangkan kodar adalah realisasi atau perwujudan dari kode dalam bentuk kejadian yang konkret. Contohnya, kode menetapkan bahwa setiap manusia akan meninggal, sedangkan kodar adalah waktu, tempat, dan cara kematian setiap individu yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu pertanyaannya, mengapa penting bagi seorang muslim untuk memahami perbedaan antara kode dan kodar? Jawabannya, pentingnya itu dengan memahami perbedaan kode dan kodar, agar kita itu tidak salah dalam memahami konsep takdir. Dengan pemahaman yang benar, kita dapat menyeimbangkan antara keyakinan pada takdir dengan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Oke. Terima kasih kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi? Ada ya, sudah malam ya. Tapi close untuk kelompok 1. Oke, bisa lanjut ke kelompok 2. Monggo perwakilan 2 orang bisa maju menyampaikan. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Lucy dari Ninosis. Kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Pak Rohit. Yang pertama adalah berikan 2 contoh kejadian dalam
pondok. Dan yang kedua, berikan contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh kodar. Dan mengapa kalian mengkategorikannya sebagai kodar? Dan akan dijawab oleh Mas Rosid. Jadi jawaban yang pertama yaitu contoh kodar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada kelahiran dan kematian setiap makhluk hidup. Karena apa? Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan selanjutnya terbit dan terbitnya matahari, yaitu merupakan keselamatan atas catatan oleh Allah. Dan selanjutnya ada jenis kelamin bayi yang lahir, dan itu juga bisa ditentukan sejak dalam kandungan. Terus ada jawaban yang kedua, yaitu contohnya seorang menjadi kaya setelah bekerja keras dan berbisnis, karena itu kekayaan hasil dari usaha seorang tersebut. Dan selanjutnya seorang sakit terkena virus. Sakit adalah bagian dari proses yang bisa dicegah dengan menjaga kesehatan. Terus ada contoh seorang yang berhasil meraih usia yang tinggi setelah belajar diet. Yang tinggi itu adalah hasil dari usaha belajar diet. Seperti itu. Oke, sudah? Ya Pak. Oke, paham ya apa yang disampaikan oleh Pak Kedua? Paham. Kita bebas untuk kelompok kedua. Terima kasih Pak Kedua. Ini kelompok 3. Kelompok terakhir besok. Ayo kelompok terakhir. Kelompok terakhir bisa menyampaikan hasil diskusinya. Oke, ini dari kelompok 3 akan dijawab. Belum, pertanyaan dulu ya. Yang pertama, bagaimana keyakinan terhadap kodar dan kodar dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menghadapi musibah atau kesulitan? Yang kedua, apakah beriman kepada kodar dan kodar berarti kita tidak perlu berusaha atau berikhtiar? Jelaskan pendapat kelompok kita. Yang ketiga, sebutkan 3 hikmah yang dapat dipetik dari beriman kepada kodar dan kodar. Jadi jawabannya yang pertama itu pengaruh keyakinan pada musibah. Keyakinan pada kodar dan kodar dapat memberikan ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Kita menyadari bahwa musibah tersebut telah ditetapkan oleh Allah dan mengandung hikmah di baliknya. Kemudian jawaban yang kedua, hubungan dengan usaha. Beriman kepada kodar dan kodar tidak berarti kita tidak perlu berusaha. Justru sebaliknya, kita diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian hikmah dari beriman kepada kodar dan kodar menenangkan hati dan jiwa, mendorong untuk selalu berusaha dan berikhtiar, meningkatkan tawakal kepada Allah, menghindari diri dari kesombongan dan kesusahan. Begitu jawaban dari kelompok 3. Oke, bisa dipahami ya jawaban dari kelompok 3 ya? Sama. Oke ya, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan materi kita tentang hari ini? Ya, monggo Mas Adi. Saya Pak, kodar dan kodar juga adalah sebuah takdir yang sebenarnya dibagi menjadi 2. Allah bisa dirubah dengan usaha kita dan berdoa dan ikhtiar kita, dan juga tidak bisa dirubah, contohnya seperti kematian. Ya. Oke, terima kasih Mas Fakih karena sudah membantu Bapak untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Mungkin kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak Ibu pamit. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.